Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa beribadah bersama Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu pertama anak-anak remaja pemuda join dengan kita. Supaya mereka mendapat suara gembala di minggu pertama sama porsinya. Dan biasanya rata-rata hadir di ibadah raya kedua. Halo anak-anak muda remaja, shalom. Kurang keras. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan Februari, ini tanggal 1. Ya. Subtema yang kedua dalam rentang 3 bulan pertama. 3 bulan pertama subtemanya adalah membangun keluarga yang kuat di atas dasar Yesus Kristus. Pujian, penyembah dan doa, itu bulan Februari. Lalu bulan Maret, yaitu melayani Tuhan. Nah, di bulan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajarinya. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat dengan fondasi penyembahan, doa, dan pembacaan firman sebagai gaya hidup. Nanti di bulan Maret kita akan belajar membangun fondasi keluarga yang kuat melalui pelayanan bersama dalam keluarga. Lalu bulan Maret, 3 bulan kedua, kita akan masuk bulan misi. Kita akan belajar bagaimana membangun keluarga yang kuat bermisi bersama. Tunggu rentetan spiritual journey kita. Bapak Ibu sekalian, minggu pertama saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian firman Tuhan. Saya minta waktu sedikit Bapak Ibu ya. Khotbah saya nggak bisa 40 menit. Saya harus minta waktu sama Bapak Ibu, rela ya 50 menit ya, boleh ya. Karena ada banyak hal yang menjadi penguat ayat. Yaitu contoh-contoh yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Judul firman Tuhan minggu pertama ini adalah gaya hidup pribadi maupun keluarga yang kuat. Kayak apa? Supaya keluarga kita ini, pribadi kita ini kuat seperti apa. Dan kita akan menemukan dulu hambatan-hambatan yang membuat pujian, penyembahan, doa, perenungan firman itu gak bisa jadi gaya hidup. Gak bisa konsisten, gak setia kita lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada seorang penulis buku dan seorang pelatih kepemimpinan. Namanya adalah John Maxwell. Bukunya banyak, mudah didapat. Di rumah saya banyak sekali bukunya. Ini adalah perkataan John Maxwell yang sebenarnya saya akan ucapkan. Tetapi bentuknya adalah parafrase. Bukan lagi kutipan langsung. Tetapi sebuah refleksi dari pembaca. Dari apa yang diucapkan oleh John Maxwell dalam bukunya. Perkataan itu demikian bunyinya. You are what you do. Not what you know. Artinya, Bapak Ibu, saudara dan saya tidak dibentuk dari apa yang kita tahu. Tetapi kita ini dibentuk dari apa yang kita lakukan setiap hari. You are what you do, not what you know. Jadi tahu firman saja, tahu makna dan manfaat pujian penyembahan. Tahu tentang doa, tentang membaca firman. Tapi kalau tidak dilakukan, nothing. Kita nggak jadi apa-apa dalam kekristenan. Sebab engkau dan saya dibentuk dari apa yang kita lakukan continue setiap hari. Mari kita baca ayat Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan. Barang siapa tinggal di dalam aku. Ini bicara tentang terus menerus. Continue, setia, always, selalu. Tidak sewaktu-waktu, temporer, sementara atau reaktif. Dan aku di dalam dia. Maka ia akan berbuah banyak. Jadi ada syaratnya untuk saya dan saudara berbuah lebat. Keluarga kita jadi kuat. Harus kita tinggal di dalam Tuhan. Menetap. Continue. Menjadi gaya hidup.
Dan di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, tindakan memuji, menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan seharusnya menjadi gaya hidup. Setiap hari, konsisten, setia. Beberapa bulan lalu saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa jadi konsisten. Dimulai dari bahagia. Saya sudah jelaskan tentang pengaruh dopamin, kortisol, mesolimbik dan otak bagian depan prefrontal cortex. Beberapa bulan lalu saya sudah jelaskan. Sebentar saya akan ulas lagi sedikit supaya saudara tambah yakin bahwa memang keluarga kita ini bisa dibangun menjadi keluarga yang kuat. Asal kita tahu bagian kita. Bapak Ibu sekalian, itu sama seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Nggak bisa lepas, nggak boleh. Setiap waktu dia mesti dapat nutrisi. Ketika pohon itu melakukan fotosintesis lewat oksigen, karbon dioksida, lalu mulai matahari, air, fotosintesis itu terjadi. Kalau ranting itu lepas, dia tidak akan mengalami manfaat fotosintesis yang dikerjakan oleh batang pohon itu. Maka kalau ranting itu tidak nempel, dia kehilangan nutrisi, kering, mati. Tuhan bilang, saudara dan saya harus jadikan itu gaya hidup. Nah, bulan ini, nanti bulan depan kita bicara tentang melayani. Tapi bulan ini kita bicara tentang bagaimana penyembahan, doa, bahkan perenungan firman itu setiap hari kita jadikan gaya hidup supaya cepat, lambat atau cepat keluarga kita jadi kuat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu saya sudah singgung sedikit tentang teori sistem. Sistem itu Bapak Ibu memperhatikan jangan sampai ada satupun di antara sekumpulan sistem, kecil-kecil itu sistem, lalu sistem ini digabung menjadi satu, itu disebut sistem atau integrated. Itu jangan sampai ada satupun yang lemah. Karena apa? Dalam satu sistem kalau satu lemah akan mempengaruhi semuanya. Contoh, kalau komputer kita ini sebuah sistem. Enggak usah semua rusak, satu saja rusak, switchnya enggak berfungsi. Anda tidak akan bisa gunakan komputer itu dengan maksimal. Itu disebut perhatikan. Siapa di antara keluarga kita yang dalam konteks sistem itu rapuh. Rapuh mentalnya, rapuh imannya, rapuh reaksinya. Saudara mesti periksa. Apakah papa? Apakah mama, apakah anak-anak atau koko atau adik atau meme atau titi atau siapa yang di antara sistem keluarga itu ada seorang yang disebut sistem rapuh dan kerapuhan itu akan merusak sistem. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pelajari. Makanya nggak boleh kita lengah. Kalau ada anggota keluarga kita yang lemah imannya, lemah karakternya, lemah emosinya, kita biarkan. Kita harus doa, kita mulai gaya hidup itu kita kembangkan. Dan ini butuh perjuangan. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan pelajari penghalang-penghalang untuk kita menjadi orang yang memiliki gaya hidup memuji, menyembah, berdoa, merenungkan firman khususnya di akhir zaman. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu kemajuan luar biasa di akhir zaman. Mari kita baca dulu ayatnya tentang akhir zaman ya. Daniel pasal 12. Sangat baik kalau Bapak Ibu baca mulai ayat 1 ya nanti di rumah ya. Saya tidak baca semua karena panjang. Saya baca lompat saja ayat 4 dan ayat 9. Tapi Bapak Ibu, please, saya dorong saudara baca mulai ayat 1. Ya, saya akan bacakan ayat 9. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Pengetahuan ini bukan tentang pemahaman Alkitab saja. Ini tentang sains, termasuk di dalamnya
intelijen artificial intelligence, AI akan bertambah. Lalu ayat 9, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Sebelum saya lanjut, sebelum saya lupa, Bapak Ibu sekalian, Alkitab model kertas ini usahakan jangan ditinggalkan. Usahakan Anda tetap punya. Ya, apalagi kalau saudara punya Alkitab model kertas, yaitu Alkitab study, Alkitab studi. Di rumah saya ada Alkitab besar, ada Alkitab yang tebelnya 2 kali dari ini, ada bahasa Ibrani, Inggris, bahasa Indonesianya, ada bahasa Yunani, Inggris, bahasa Indonesia, ada khusus. Tetapi kemajuan zaman, Anda boleh pakai aplikasi digital di handphone saudara, ya, pakai juga itu. Nah, saya baru mendownload AI versi Alkitab. Jadi ini dirilis, diciptakan oleh lembaga Alkitab, bukan oleh sekuler. Jadi jangan khawatir kalau ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan ya bisa saja. Tapi saudara menggunakan AI itu harus punya prinsip dulu. Jangan nul putul. Kata orang Jawa, nul putul itu enggak ngerti apa-apa lalu buka AI. AI salah, saudara anggap itu benar. Itu bahaya juga. Tetapi saya sudah mencoba. Silakan download AI Alkitab. Ya, bukan GPT, bukan Agnes, bukan DeepSeek. Bukan apalagi itu aplikasi-aplikasi buatan China, buatan Singapura, buatan Amerika. Tetapi ini khusus AI Alkitab. Ya, kalau mau tahu nanti saya akan Bapak Ibu kontak. Nanti saya akan tunjukkan. Tapi itu di Alkitab Android saudara ada ya. Cari saja. Nah Bapak Ibu sekalian, ayat ini bilang begini. Nanti semua yang aku bilang tentang akhir zaman dengan tanda-tandanya itu akan disimpan dulu Daniel. Nanti akan dibukakan menjelang waktunya. Kapan? Ya sekarang ini. Hari-hari ini kita tidak lagi hidup di akhir zaman. Tetapi di zaman akhir. Ini adalah waktu terakhir. Di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan di kitab Nabi Daniel, dinubuatkan dalam Matius, Injil maupun surat-surat Rasul Paulus semakin digenapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nubuat tentang akhir zaman ini semakin terang benderang. Kenapa? Karena Tuhan memberi kesempatan para teolog mulai menyelidiki. Tuhan memberi mereka hikmat, termasuk Tuhan mengizinkan manusia mengembangkan kecerdasan buatan, intelijen artificial, yang membantu kita mengerti lebih dalam sambil kita membandingkan kebenaran yang hakiki dari apa yang seharusnya kita pahami. Lewat apa? Teologi-teologi yang kontemporer maupun teologi-teologi yang klasik, yang masa lalu. Kita mesti gabungkan itu. Jadi nggak bisa hanya gunakan digital. Hati-hati. Kalau saudara sering baca Alkitab digital, saudara gunakan itu dengan baik. Di sana ada renungan, di sana ada tafsiran, di sana ada latar belakang. Saudara kupas lewat digital, bagus. Tapi ingat, memahami lewat digital. Hati-hati, jangan langsung merasa sudah tahu. Karena mempelajari secara langsung beda. Ketika Anda terima langsung jadi lewat digital. Karena saya mempelajarinya, digital dipelajari. Tetapi digital ini harus saya kaji. Betul tidak ini? Kerap kali saya uji. Saya harus buka manualnya ini Bapak Ibu. Saya harus cocokkan. Saya mesti cocok kalau AI bilang, kalau Alkitab digital bilang bahasa aslinya ini, artinya ini. Saya harus compare dengan apa yang dituliskan secara manual di Alkitab yang saya punya. Baru saya bisa mengatakan ini benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, saudara, kita harus bersyukur Alkitab semakin terang benderang dibukakan oleh Tuhan. Nah, supaya kita semakin paham di akhir zaman ini ada banyak kesulitan yang terjadi luar biasa. Minggu lalu saya sudah singgung itu. Ya, saudara yang punya uang banyak sekarang mengandalkan uang digital. Jangan kaget, one day suatu hari uang itu nggak bisa saudara akses. Sekalipun uangmu miliatan. Ini sudah di depan mata.
Saya cari lagi data yang benar dan saya sempat share di grup Umas sama di grup GK kalau nggak salah minggu lalu. Sebuah rilis yang resmi setelah Amerika menyerang Venezuela, ada berita yang resmi diterbitkan bahwa ternyata keberhasilan mereka menyerang rumah atau istana Presiden Venezuela itu sudah dipersiapkan berbulan-bulan di Texas dengan membangun miniatur rumah Presiden Venezuela. Tadinya saya tidak yakin, tapi setelah saya cek lagi ada berita yang benar yang diterbitkan oleh penerbit dari luar negeri. Ya sudah, berarti betul ini beritanya. Jadi saudaraku, gimana cara mereka nangkep? Gampang ternyata. Sebelum mereka mendarat ke rumahnya Presiden Venezuela, dari jarak jauh listrik di sekitar itu dipadamkan. By apa? By system. Nggak perlu nyabut kabel, nggak ada itu. Langsung dikendalikan jarak jauh. Internet mereka nggak berfungsi, radar mereka nggak berfungsi. Dari mana itu? Dikendalikan lewat kemampuan yang lebih tinggi. Padam mereka. Nah, jadi saudara mesti tahu ini kebahayaannya sangat tinggi. Saudara silakan kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Itu hak masing-masing, demokrasi ya. Saya meyakini tanda-tanda itu semakin dekat. Nah, sekarang setelah kita membaca ayat itu, apa saja sih penghalang sehingga orang Kristen pribadi maupun keluarga itu nggak bisa menjadikan pujian penyembahan, doa, pembacaan Alkitab sebagai gaya hidup. Baik, cepat saja. Penghalang yang pertama adalah tidak tenang. Katakan, tidak. Mana ayatnya? Itu ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 7 bilang gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Konteksnya tepat ya ketika saya bicara akhir zaman. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Dalam bahasa aslinya, bukan kata saya. Tenang itu disebut waras. Jadi orang yang tidak tenang adalah orang yang tidak waras. Saya akan tunjukkan ketidakwarasan itu nanti. By data ilmiah. Ya, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang semakin maju, semakin luar biasa ke sini. 2016 sebelum Covid terjadi 2020, Jepang sebenarnya sudah menyatakan mereka meyakini sekarang 2016 itu adalah era 6.0, bukan lagi 5.0. Mereka udah ngomong ini zaman 6.0 kemajuan revolusi industri. Dari industri yang pertama 1.0 ditemukannya beberapa alat-alat tradisional yang tidak lagi manual. Tapi mulai ada mekanik sampai 5.0 yang ditandai dengan robot. Bukan lagi robot mindahin makanan, tetapi robot yang bisa mengerjakan tugas manusia. Tetapi Jepang bilang enggak lagi itu. Sekarang 6.0. Setelah Covid berjalan, para ahli ngomong begini, kita dunia mengalami lompatan 10 tahun dari yang sebelumnya akibat Covid. Mestinya kemajuan itu kita alami sekarang ini belum terjadi. Nanti 10 tahun, 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi menjelang pada waktu Covid. Tapi itu terjadi ketika Covid terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukkan sama saudara. Pada abad yang kelima, para biara yang memimpin ibadah di gereja, yang memimpin doa di gereja, mereka berpikir gini, kita ini ibadah, kita ini memimpin doa bersama umat berapa lama ini? Waktu itu nggak ada tanda waktu. Lalu mereka berpikir supaya mereka tahu kira-kira kita ini sudah ada sekian lama tanda waktu, maka dipertemukan pertama kali ditemukan cikal bakal jam. Apa itu? Yaitu tabung yang berisi pasir. Lalu ketika mulai start, tabung itu dibalik. Pasirnya mulai turun. Tahu ya? Kebayang ya? Jam seperti itu ya. Nah, itu abad kelima. Setelah ketemu itu, para biara mulai berpikir ini ibadahnya udah cukup lama ini karena pasirnya udah mau habis.
Manusia semakin tidak tenang. Ibadah pun gak tenang. Semoga di sini tenang. Gak tenang. Oke, itu ditemukan cikal bakal jam yang mekanik. Lalu abad ke-13 di London ditemukan, di Eropa ditemukan jam mekanik yang besar dipasang di pusat kota pakai jarum. Itu jam mekanik yang ditemukan oleh penemunya. Sejak hari itu waktu mulai bergantung pada sang penunjuknya. Apa itu? Jam. Makanya kalau saya melihat saudara mulai lihat jam waktu saya khotbah, berarti Anda mulai tidak tenang. Nggak apa-apa, jangan suka lihat jam juga nggak apa-apa ya. Siapa tahu saudara kan ditunggu ya. Tetapi itu faktanya. Lalu abad ke-17, abad ke-18 ditemukan lampu pijar. Yang dulu kalau malam gelap hanya bisa ada lampu penerang dari minyak. Itu pun cahayanya terbatas, paling radius sekian puluh meter saja. Tapi abad itu ditemukan lampu pijar. Yang gelap jadi terang. Manusia jadi apa Bapak Ibu? Manusia jadi lambat tidur karena terang. Tambah sibuk. Kalau dulu lampu gak ada, cuman ada lampu nyala api. Jam 7 itu rasanya udah krik, udah gelap gitu ya. Bawaannya ngantuk. Sekarang abad 17-18 ketemu lampu pijar. Cerek. Gak bisa lagi beda. Mana pagi, mana malam. Betul tidak? Kalau kita seminar di sini, Anda tidak terasa. Loh, udah jam 7. Kenapa? Karena di sini terang terus. Manusia tambah sibuk. Ditambah lagi kemajuan lampu pijar itu diikuti kemajuan komunikasi telegram. Manusia yang tadinya nggak bisa berhubungan jarak jauh, mulai ada fasilitas sederhana. Tapi waktu itu penemuan luar biasa. Manusia mulai bisa saling mempengaruhi lewat apa? Berita, telegram jarak jauh. Ditambah lagi Bapak Ibu kemajuan di abad yang sama, ditemukannya televisi. Wah, manusia semakin lambat tidur, semakin sibuk berkomunikasi, semakin melek nonton televisi. Anda tahu nggak? Dampaknya apa? Manusia jadi tidak tenang, tergesa-gesa. Gimana orang yang tidak tenang mau nyembah ya? Ku menyembahmu, ku sembahmu. Ono yang chattingnya, ku nggak bisa. Jujur saja, mau jujur? Mau waras? Ya. Saya udah disclaimer ya, saya minta waktu sama saudara. Eman kalau saya tidak khotbahkan ini tuntas selesai. Anggap saja saudara ikut seminar 3 jam. Bapak Ibu sekalian, setelah lampu pijar ditemukan, setelah telegram ditemukan pada abad 18, lalu televisi ditemukan. Di abad kita sekarang ini Bapak Ibu, saya sudah cek dengan beberapa konfirmasi data ilmiah. 2007. Itu rilis pertama secara resmi smartphone modern. Memang sebelum 2007 sudah ada smartphone. Tetapi baru terbatas, misalnya BlackBerry, Nokia Communicator. Saya sempat punya itu Nokia Communicator itu. Tapi itu belum se-smart yang sekarang kita punya. Yang dirilis tahun 2007 oleh logo Apple Croa itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, wah semakin luar biasa kan. Gak lagi telegram, tapi bisa face to face. Bisa anytime saudara cari berita. Manusia tambah apa Bapak Ibu? Penuh dengan berita. Anda bayangkan ya, otak depan kita namanya adalah prefrontal cortex. Saya sudah pernah tampilkan di sini beberapa bulan lalu. Ini adalah pusat kendali kegiatan, emosi, perasaan, keinginan kita. Anda bayangkan kalau prefrontal cortex pengendali hidup ini
penuh dengan berita-berita menakutkan, berita-berita menjengkelkan, berita-berita membingungkan, berita-berita yang mengganggu kita. Anda akan jadi orang kayak apa coba? Prefrontal cortex kita jadi lelah, itu yang disebut jenuh. Bapak Ibu, orang kalau udah jenuh, sensitifnya minta ampun. Betul tidak? Orang kalau jenuh, tersinggungnya itu naik 40 kali lipat. Kucing lewat saja bisa tersinggung. Kurang ajar, kamu tidak bilang permisi ya. Karena jenuh. Dan itu penelitian itu. Itu bukan kata saya. Itu bukan intermezzo buat saudara. Ini serius. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah 2007 smartphone yang betul-betul smart itu muncul. 1 tahun kemudian dilakukan penelitian di Amerika. Pusat Studi Pencegahan Bunuh Diri meneliti pada level anak-anak muda khususnya. Sorry anak-anak muda, kalian luar biasa, tetapi ilmiah harus saya tunjukkan supaya kamu aware, sadar. Apa itu? 2008 angka bunuh diri di Amerika meningkat 31,5%. Dan itu diklaim salah satu adalah dampak dari smartphone. Bukan smartphone-nya, tetapi penggunaan smartphone yang tidak bijak. Full intervensi komunikasi, full intervensi informasi, full informasi yang menyibukkan kita. Kita jadi, maaf Bapak Ibu, manusia zaman sekarang jadi kurang waras. Semua serba tergesa-gesa. Kalau nggak percaya, saya dan saudara juga kalau ke dokter maunya apa Bapak Ibu? Nomor 13 apa nomor 1? Nggak usah dijawab, kita semua tahu jawabannya itu. Kenapa bagi kita kalau bisa lebih cepat, lebih baik? Bapak Ibu sekalian, ternyata itu adalah efek dari kemajuan zaman. Lalu 2012 diteliti lagi. Apakah ada peningkatan kecemasan dan depresi akibat kemajuan zaman, khususnya adanya smartphone di kalangan anak sekolah menengah SMP, SMA. Bapak Ibu sekalian, di kota kecil maupun di desa, penelitian menyatakan mengalami peningkatan kecemasan dan depresi yang terus-menerus di antara para murid. Betapa tidak? Siapa yang pernah dengar ada anak teman kita di desa sekolah, tapi gurunya bilang gini, kalau udah punya HP jangan masuk sekolah. Pernah dengar gak? Ya, desa loh sudah mewajibkan anak bawa HP. Dan itu Bapak Ibu diteliti, tingkat kecemasan depresinya naik 2012. Kalau 2008 tingkat bunuh diri 31,5%. Sekarang ikuti saya, dengarkan baik-baik. Anda bayangkan ya, kalau kita balik ya. Prefrontal cortex saya ini, saya menyamping saja supaya saudara bisa lihat batuk saya ya, jidat saya. Manusia yang punya jidat, monyet nggak punya Bapak Ibu. Ya, jidat yang tambah gede, otaknya kayaknya gede, enggak juga ya, benjol kali itu ya. Bapak Ibu perhatikan, Anda bayangkan ya. Kalau prefrontal cortex kita diisi informasi yang menakutkan, informasi hoax, informasi yang menjengkelkan, informasi yang menyibukkan, maka kita akan jadi orang yang tidak lagi tenang, tergesa-gesa, nggak waras. Sekarang bayangkan, kalau otak kita ini setiap hari dipengaruhi firman, lalu firman itu kita baca dengan tenang. Setiap hari kita dipengaruhi dengan pujian penyembahan dan itu gaya hidup yang kita nikmati. Setiap hari kita punya hidup doa yang benar. Anda bisa bayangkan prefrontal cortex kita isinya apa? Perkara-perkara yang indah dan ilahi. Orang kayak gitu tenang hidupnya. Dan ini teori ilmiah, bukan saya ngomong. Saya sudah konfirmasi dengan seorang dokter syaraf. Saya colek dia, dok. Saya di gereja lagi jelasin tentang prefrontal cortex dan mesolimbik serta dopamin dan kortisol. Oh,
Perlu itu Pak Rudi, jarang itu dikhotbahkan. Saya terkonfirmasi. Saya harus kasih tahu sama saudara, Alkitab ini luar biasa segala-galanya. Tetapi Alkitab ini menjadi kecintaan kita. Kita menjadi pegangan ini ketika kita yakin ternyata Alkitab kita menjelaskan semua teori-teori psikologi. Bukan psikologi yang menjelaskan Alkitab. Bapak Ibu sekalian, kebenaran ini Anda mesti pegang. Jadi bayangkan kalau penyembahan, pujian, doa, firman Tuhan jadi gaya hidup. Menetralisir apa Bapak Ibu? Informasi-informasi yang cepat masuk ke otak kita. Penelitiannya begini. Orang yang hidup dengan irama, orang yang hidup dengan bawaan tenang, hati-hati, dan teratur hidupnya, dia akan memiliki prefrontal cortex yang lebih aktif dan stabil. Jadi positif ya. Prefrontal cortex yang aktif artinya berkembang secara baik dan stabil. Orang yang hidup dalam ketergesaan, nih dengerin anak-anak muda, yang multitasking. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu momen. Boleh bangga, tetapi Anda mesti tahu bahayanya. Orang seperti itu, yang melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa, lalu dia lupa multitasking, itu ada momennya, ada timingnya. Nggak selalu dilakukan dengan cara bersamaan karena ketergesaan. Akibatnya apa? Dengarkan. Orang kayak gitu akan mengalami distraksi. Orang distraksi ini adalah orang yang gak bisa fokus Bapak Ibu. Kalau dia menyelesaikan masalah, dia akan hantam kiri, hantam kanan. Dia gak bisa fokus masalah. Itu namanya orang yang mengalami distraksi. Gak bisa fokus. Dan akan mengalami apa Bapak Ibu? Penurunan fungsi otak. Otaknya gak lagi waras, gak lagi tajam, gak lagi stabil. Dan emosinya gak bisa dikendalikan. Akibat yang lain adalah orang kayak begini nggak bisa tekun. Kenapa nggak bisa tekun? Ya karena serba tergesa-gesa. Ini belum selesai ngambil yang ini. Yang ini belum selesai ngambil yang itu. Salahmu dewe. Jangan salahkan situasi. Karena kau nggak ngerti bahwa ketergesa-gesaan itu bahaya. Ini dengarkan, ada seorang rohaniwan. Seorang hamba Tuhan. Dia bilang gini. Ketergesaan itu adalah musuh besar kerohanian. Anak-anak muda dengar baik-baik. Kamu kerja di kantor bisa sampai 10-12 jam. Kamu sekolah bisa sampai 6-7 jam. Oke, ngerti ya? Jangan sampai itu membuat kamu kehilangan kesempatan bertumbuh. Karena kesibukan ketergesa-gesaanmu menjadikan engkau terhambat. Pulang kantor kerjaannya cuma pengen marah. Pulang kantor kerjaannya cuma pengen langsung tidur. Pulang kantor hanya pengen segera diem. Pulang kantor harus ke gereja pelayanan. Di gereja ngamuk-ngamuk. Saudara perhatikan itu. Nih, perhatikan lagi ya. Saya udah minta waktu tadi. Carl Jung atau Carl Jung. Seorang psikolog. Penemu teori introvert dan extrovert. Introvert itu orang melankolis, orang flegmatik. Kalau dirubah menjadi warna ungu dan warna hijau. Lalu penemu teori extrovert. Extrovert itu kolerik dan sanguin. Kalau dirubah menjadi warna kuning dan merah. Carl Jung bilang begini. Ya, ini ilmiah ya. Ketergesaan bukanlah dari setan. Tapi ketergesaan itulah setannya. Ini orang psikolog loh. Jadi kalau Anda hidup dalam ketergesaan, menurut saya mesti injak rem bila perlu hand rem. Supaya aku tenang dan bisa nyembah Tuhan. Dan itu akhirnya menjadi gaya hidup. Jadi kalau orang yang terus hidup dalam ketergesaan, otaknya dibentuk, ini penting ya. Kata penelitian ilmiah, otaknya dibentuk menjadi otak reaktif. Anda tahu reaktif?
Reaktif adalah segala tindakan yang tak terencana. Itu namanya reaktif. Dan biasanya salah. Biasanya salah. Jadi orang yang selalu tergesa-gesa, otaknya akan terbentuk menjadi orang yang merespon spontan. Tak terencana. Mari baca ayat. Ada ayatnya Bapak Ibu. Ya, ayo baca ayat yuk. Amsal pasal 21 ayat 5. No ayatnya Bapak Ibu. Tenang aja. Nih ayatnya. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi tergesa-gesa. Iya. Jadi kata orang Surabaya, kesusui ku rugi. Titik cepetan dah. Titik cepetan dah. Kesuwen. Ya, maksudnya cepatlah, kelamaan. Orang yang tergesa-gesa itu rugi Bapak Ibu. Ya kurang kerohanian, kurang berkat, kurang sehat, kurang teman, kurang konco. Karena serba tergesa-gesa. Itu ada ayatnya. Dan secara psikologi orang yang tergesa-gesa otaknya akan distraksi, otaknya akan reaktif. Dan ini merugikan diri orang yang tidak tenang. Anak muda, halo anak muda, remaja, dengar baik-baik ya. Orang yang jenuh, bosen karena kesibukan tingkat tinggi. Ya, harusnya pelayanan masih mikir kerjaan. Harusnya kerja masih mikir pelayanan. Harusnya ibadah masih mikir kerjaan. Harusnya kerja mikir ibadah. Wah, campur aduk. Saudara dengar baik-baik ya, khususnya anak muda. Orang seperti itu gampang marah, sensitif. Dan Bapak Ibu nggak peduli orang lain. Kenapa? Karena dia sedang cari kenyamanan diri. Saudara bayangkan itu. Ternyata nggak tenang itu memunculkan sifat salah satunya adalah egois. Anak-anakku yang remaja, tugas sekolahmu banyak kan? Ya, jangan membuat kamu serba tergesa-gesa. Jenuh, setelah jenuh, mamah nggak salah, kamu marahin. Blacky nggak salah, kamu tendang. Mbak nggak salah, kamu maki-maki. Kenapa? Bukan mbak, Blacky atau mama. Kau sedang distraksi, reaktif otakmu. Jadi anak-anak muda kalau kau sedang mencapai sebuah tujuan dengan kesibukan tinggi, saya kok nggak percaya kamu bisa mencapai itu. Itu cuma impian kosong. Kau harus tenang, bawa dalam doa, nyembah Tuhan, bikin planning, minta Holy Spirit intervensi. Itu baru sukses. Ya. Makanya toh mengakhiri poin 1 ini, Bapak Ibu, belakangan ini ada istilah slow living. Tahu kan slow living? Orang yang ingin menjauhi kesibukan. Saya bermimpi di masa umur lanjut 65-70. Saya pengen slow living. Walaupun udah agak terlambat. Slow living itu artinya bukan gak ada kerjaan. Kerjaan gak boleh bikin aku gak tenang. Jadi orang yang sudah sukses dalam keuangan dia pindah ke desa. Dia cuma dengar apa? Cuit. Kalau pagi-pagi hujan bunyi hujan itu dinikmati. Bukan bunyi internet Bapak Ibu. Saudara, siapa yang sering ngamuk, siapa yang sering marah termasuk saya. Kalau internet kita lemot. 1, 2, 3, nggak ada apa, nggak ada yang ngaku. Saya itu loh, saya naikkan sampai sekian ratus gigabyte. Tetap saja kayak puluhan gigabyte. Apa nih nggak ngamuk? Jadi Bapak Ibu inilah kenyataan. Jadi saya sudah disclaimer ya, saya minta waktu mungkin seminar 3 jam. Baik, sekarang yang kedua cepat saja. Penghalang kedua, apa yang menyebabkan orang nggak bisa jadikan pujian, penyembahan, doa dan merenungkan firman sebagai gaya hidup. Tadi yang pertama tidak tenang. Yang kedua apa? Ternyata yang kedua itu simpel sekali penyebabnya. Apa itu? Tidak sungguh-sungguh tekun. Jadi ketekunannya itu nggak serius. Keseriusannya nggak tekun. Keseriusannya sewaktu-waktu kelihatan tekun padahal tidak tekun.
Dan orang yang tidak sungguh-sungguh tekun ini akan rugi. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang gini, tetaplah berdoa. Bapak Ibu kita semua tahu, saudara, anak-anak muda, kata tetaplah itu bicara tentang tekun dan sungguh-sungguh. Saya mau tunjukkan contoh Alkitab. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, semakin Tuhan takut, semakin sungguh-sungguh. Raja Yosafat dan bangsanya ketika diancam oleh musuh ketakutan, semakin rasa takut menguasai, Yosafat cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan saudara tahu tidak? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel diancam akan masuk gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego akan diancam dibunuh. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diancam akan dilempar ke dalam dapur api. Kalau mereka tidak bisa memenuhi keinginan raja. Semakin terancam 3 sekawan dan 1 tambah Daniel. Apa yang mereka lakukan? Semakin mereka tertekan, mereka semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Anak muda, semakin kau sibuk, harusnya kau harus invest waktumu semakin banyak dengan Tuhan. Jangan dibalik. Doa gampang. Nanti aja. Doa pun masih buka IG. Gimana Anda bisa invest kerohanian kalau cara hidup kayak begitu? Bapak Ibu sekalian, banyak orang gagal bukan karena enggak punya kemampuan. Banyak orang gagal karena terlalu cepat berhenti, putus asa. Enggak bisa. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia nyata, orang yang belum berhasil bukan orang yang gagal. Orang yang belum selesai bukan orang yang tidak bisa. Tetapi orang itu berpotensi tidak tekun. Mari baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Demikian bunyi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ternyata ketekunan itu harus diproduksi Bapak Ibu. Saudara. Nggak bisa kita minta mujizat, Tuhan tolong supaya saya berubah jadi orang tekun. No. Berdoa minta tolong Roh Kudus wajib. Tapi saudara dan saya, kalian anak-anak Bapak Ibu harus paham bagian kita adalah paksakan diri untuk tekun. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh hasil buah yang matang. Supaya kamu akhirnya jadi teleos. Sempurna, utuh, tidak penyak-penyok. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak kita meyakini penyembahan, doa, membaca firman Tuhan itu pasti mendatangkan manfaat. Berapa banyak saudara yakin? Yakin? Yakin ya, tapi saya kasih tahu ya, tidak instan hasilnya. Tuhan tolong saya sedang bergumul. Kenapa perempuan itu diambil orang duluan Tuhan? Padahal saya sudah bawa dalam doa fotonya Tuhan. Kau tidak bisa instan. Itu yang disebut mesti tekun. Tadi ada trainer gym ya, pusat kebugaran jemaat kita. Teman saya tadi nggak sempat nanya. Saudara tahu nggak? Otot yang dilatih supaya kita jadi orang tua yang ototnya bagus, kuat, nggak gampang jatuh. Anak muda juga latihan otot selain kardio dan lemak, bagus. Lakukan itu. Anak-anak muda saya dengar mulai latihan otot, bagus. Ibu-ibu juga bagus, silakan. Tapi saya mau tanya, mau tekun tidak? Apakah ototmu langsung kuat dan besar dalam umur 1 bulan? Nggak bisa. Penelitian berkata kalau mau kuat dan matang minimal 6 bulan bahkan 1 tahun. Baru kamu kerasa ototmu kuat dan matang. 1 tahun ya Pak, jadi nge-gym 1 tahun. Iyalah kenyataannya kayak begitu kok. Doa, pujian, penyembahan manfaatnya itu nggak instan. Tapi Tuhan minta tekun. Saya mau bacakan, Bapak Ibu ada penelitian dari Mayo Clinic di Amerika menunjukkan disiplin rohani memiliki dampak positif yang sangat prinsip
terhadap kesehatan mental dan fisik. Orang yang secara teratur berdoa, menyembah Tuhan, bersaat teduh, lebih mampu mengelola stres. Dia mengalami kesejahteraan emosional yang lebih tinggi dan memiliki daya tahan terhadap penyakit. Kalau orang itu gaya hidupnya nyembah, doa, dan baca firman. Terima kasih buat klaksonnya. Kita baca Kolose 4 ayat 2. Berarti ini 40 menit udah selesai. Saya minta tambahan sedikit ya. Kolose 4 ayat 2. Perhatikan ayat ini. Bertekunlah dalam... Jadi doa itu mesti tekun Bapak Ibu. Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan aku buka toko baru tapi baru 2 minggu kok belum rame-rame. Kata Tuhan lu belum tekun. Jangan instan. Ya, Tuhan jamah mamahnya dia Tuhan supaya setuju aku nembak anaknya. Tekun yang doa. Tekun, mamanya didoain. Tekun. Ya, Bapak Ibu sekalian sebuah penelitian dalam studi ilmiah di London bilang begini, kebiasaan baik itu akan tercipta kalau dilakukan terus-menerus. Dulu teorinya berapa hari? 40 hari, sekarang enggak. Minimal 66 hari dan tahun lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Kalau betul-betul mau menetap 1 tahun. Jadi kalau saudara mau jadikan pujian, penyembahan, doa, merenungkan firman, gaya hidup, biasakan itu secara tekun. Lakukan itu terus menerus. Mazmur 1 ayat 2. Tuhan bilang begini. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Orang bisa merenungkan siang dan malam kalau suka. Orang yang suka selalu pasti cari yang dia suka. Bagaimana saya dan saudara suka merenungkan firman Tuhan. Saudara harus tahu rahasia firman Allah ini luar biasa. Saya itu jatuh cinta kepada firman Tuhan ketika saya dibantu oleh kemajuan zaman. Gampang sekali men-tracing, menyelidiki peristiwa-peristiwa sulit yang tidak dimengerti. Semakin cinta, semakin pengen menggali Alkitab. Rasanya kalau udah menggali Alkitab, ibu sering kali ingatkan saya, udah jamnya makan, udah jam mana, tunggu dulu, jangan dilewatkan. Senang sekali, kalau Anda senang baru bisa tekun. Sampai tadi malam dini hari saya bangun Bapak Ibu. Saya nyalakan HP saya lagi, untuk apa? Untuk menulis sebuah kalimat yang saya mau sisipkan di khotbah. Muncul itu karena sukanya firman itu terngiang lalu terbuka lagi supaya nggak lupa saya ketik frase itu saya kirim ke WA pribadi saya. Set. Jadi Anda mesti suka. Amin. Amin. Suka nyembah Tuhan, suka doa, suka merenungkan firman. Kalau sudah suka pasti nyari. Saya ini Bapak Ibu makan disiapkan sama Ibu Gembala sama Tina yang kerja di rumah. Lalu saya sering kali ngomong gini, telur asin ada tidak? Padahal nggak cocok, tapi namanya suka. Ya selalu ada telur asin, walaupun masakannya nggak cocok. Itu yang disebut kesukaannya Taurat Tuhan. Sekarang yang ketiga. Apa penghalang ketiga sehingga seseorang tidak bisa memiliki gaya hidup menyembah, memuji Tuhan. Tidak memiliki gaya hidup berdoa dan merenungkan firman. Ternyata yang ketiga adalah karena dia tidak meyakini. Kata kuncinya tidak meyakini. Tidak meyakini apa? Janji Tuhan. Tentang manfaat atau hasil dari disiplin rohani. Disiplin rohani itu banyak Bapak Ibu. Puasa, mengampuni, ibadah, pelayanan, memberi persembahan. Itu disiplin rohani. Yang hari ini saya bahas 3 disiplin rohani. Memuji menyembah Tuhan, berdoa dan merenungkan firman. Kalau ini kita nggak yakini manfaatnya, kita nggak akan jadikan ini gaya hidup. Yakobus 5 ayat 16. Bilang begini. Doa orang benar, katakan Bapak Ibu, bila dengan yakin. Harus yakin. Jadi saudara harus yakin doa saudara itu besar kuasanya. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh
kepercayaan atau keyakinan, yakin. Jadi kalau muji menyembah Tuhan, doa merenungkan firman udah nggak yakin manfaatnya, sudahlah. Anda boleh lulusan sekolah Alkitab, ya, nggak akan pernah jadi gaya hidup itu. Walaupun jemaat biasa, tapi kalau Anda yakin, Anda akan suka nyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya audio, bisa juga disetel, pakai earphone dipasang di sini, orang tidak dengar tapi kita dengar. Please lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Bapak Ibu sekalian, harus yakin. Doa penuh keyakinan akan menerima. Kuasa ibadah akan kita alami kalau kita yakin. Yakin gak Bapak Ibu? Yakin ya? Mana ayatnya? Ayo kita baca ya ayatnya ya. Mazmur 22 ayat 3. Ini loh janji Tuhan. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatmu atau Israel. Tuhan itu hadir, present ketika Anda nyembah memuji Tuhan. Ketika tetangga sebelah rumah saya belum pindah, dia anak Tuhan. Kalau mimpin doa pagi saya selalu main gitar, masuk ke Zoom. Di kamar sebelah yang halaman belakangnya itu, kamar tempat saya Zoom itu tembus ke lantai 2 ke tempat jemuran. Lalu tempat jemuran tembus ke kamar sebelah tetangga. Dia bilang gini, Pak Rudi kalau udah mimpin penyembahan, saya di sebelah ikut nikmati. Kata. Oh rupanya dia nikmati penyembahan. Dan dia merasakan manfaat itu Bapak Ibu. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk menyembah Tuhan. Tuhan itu suka kalau kita nyembah. Dan Tuhan itu hadir kalau kita memuji Tuhan. Sekarang yang keempat Bapak Ibu. Apa penghalang yang keempat? Sehingga orang tidak punya gaya hidup memuji, menyembah. Tidak punya gaya hidup berdoa. Gak punya gaya hidup merenungkan firman. Yang keempat sederhana sekali. Ternyata adalah rasa tertuduh. Saat melakukan berbagai kegiatan rohani. Saat melakukan berbagai tindakan disiplin rohani. Hati yang gak bersih. Pasti akan mendatangkan tuduhan dari hati nurani. Dan pasti orang kayak gitu kehilangan manfaatnya. Bagaikan ranting yang gak dapat nutrisi. Yang gak mengalami fotosintesis dari pokok anggur. Dari lingkungan yang baik. Lama-lama kering dan dipotong, dibuang. Bapak Ibu sekalian, ayatnya ada enggak? Orang yang hatinya gak bersih. Itu pasti tertuduh gak tenang kalau nyembah Tuhan. Baca Alkitab pun gak suka. Kenapa? Karena bagi dia itu suara Tuhan yang menuduh. Mana ayatnya? Ayo kita baca ya Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat 1 ini ayatnya Bapak. Orang fasik. Saya selalu definisikan jelas ya. Orang fasik itu yang tahu kebenaran tapi melanggar. Ya tidak melakukan. Itu orang fasik. Lebih jahat dari orang berdosa. Tahu kebenaran, tidak melakukan. Oke, orang fasik lari. Walaupun tidak ada yang mengejarnya. Apa dong? Saudara tahu nggak? Orang fasik lari. Walaupun tidak ada yang mengejarnya. Apa ini? Hati nurani. Orang yang hatinya kotor akan selalu menghindar. Kalau tidak menghindar pura-pura. Dia tetap kehilangan manfaat. Nyanyi, ya nyanyi aja silakan. Tapi kalau kotor hatinya tidak ada manfaat. Maka perlu bereskan hati. Dia akan lari, dia tidak akan tenang. Seperti ada yang kejar. Apa yang ngejar? Suara hati. Saya udah ajarkan itu bulan-bulan yang lalu, di tahun lalu. Tentang hati nurani. Tetapi orang yang benar merasa, apa Bapak Ibu? Aman. Ini disebut diam dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu kadang-kadang saya juga bosen. Bosen dalam arti, kok saya ngomong sama Tuhan cuman itu-itu aja. Saya cuman ngomong gini, Tuhan terima kasih. I love you Lord. Tuhan terima kasih. Aku butuh Engkau Tuhan.
Tuhan, aku memuji Kau. Cuman itu aja, nggak minta yang lain. Waktunya minta ya minta, tapi lebih lama ngomongnya kayak begitu. Kadang-kadang ini bermakna tidak. Itu yang disebut aman dalam hadirat Tuhan. Anak muda mau ya? Mau ya? Sambil motoran, sambil nyetir mobil, sambil kerja, sambil kuliah, sambil sekolah. Bisa nggak tetap dalam hadirat Tuhan? Bisa, saya sudah buktikan. Dosen menjelaskan dogmatika masa kini ketika kuliah S1 saya duduk belakang. Saya apa? Nyatet sambil nyembah. Nggak ada teman yang tahu saya neteskan air mata berbahasa roh dalam hati nyembah Tuhan. Bisa, saya sudah buktikan itu. Suatu hari saya kecopotan, saya bahasa rohnya agak kenceng. Ketika naik dari lantai 1 ke lantai 3 untuk kuliah di S1 di Jakarta. Saya naik tangga, saya sambil berbahasa roh. Lalu kakak kelas saya bilang ini ekstrim kami. Oh iya, saya berlebihan bahasa rohnya. Tapi niat saya apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya dan Ibu Gembala sampai hari ini udah biasa itu. Ibu Gembala itu dengan saya nyetir. Dia enak saja. Sikarala balaba ya sikarala. Bahasa roh. Sambil balesin WA. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang nyetir bukan yang bahasa roh kan. Tapi saya juga enggak mau tinggal. Haleluya Yesus. Di sana bahasa roh. Sini yang ngegongi. Haleluya gitu. Kompak jadi kayak kebaktian KKR kecil-kecilan. Coba biasakan itu. Anytime, anywhere kita bisa. Amin. Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi ya, 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 21 bilang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya mendekat Allah. Kenapa Anda tidak suka menyembah Tuhan? Kenapa Anda tidak suka merenungkan firman? Kenapa Anda sulit doa menjadi gaya hidup? Maybe, mungkin kau masih punya tuduhan-tuduhan hati. Ayo beresin. Makanya tadi mimpin perjamuan kudus, kalau saya mau nangis, saya nangis, tidak usah khotbah. Saya merasa ada hati yang rindu melihat saudara itu ngalami lawatan Tuhan. Tolong dong, jangan simpen hati yang kotor. Sambil pelayanan, hati yang kotor, sambil ibadah, hati yang kotor, sambil memuji Tuhan. Bapak Ibu, manusia aja gak suka, apalagi yang maha kudus. Yang bertahta di atas pujian kita. Dengarkan anak muda Bapak Ibu, Tuhan itu begini loh. Nak, kalau kamu gak bersih, gak apa-apa. Aku mau bersihin kamu. Betul? Itu Bapak kita. Dia gak bilang, kamu gak bersih tak tendang kamu. Enggak. Dia bilang gini, kalau kamu kotor, aku mau bersihin kamu. Betul tidak? Tetapi dengar baik-baik ya. Yang kotor gak mau dibersihkan Tuhan, dengarkan saya. Iblis yang akan bertindak. Kalau saudara tahu kotor, Roh Kudus kasih tahu kau mesti beresin. Gak mau. Iblis bertindak. Caranya gimana? Dia lemahkan iman saudara untuk tidak menyembah Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak berdoa. Lalu kau diseretnya keluar menjauh dari Tuhan. Terakhir dihancurkan. Siapa itu? Yudas. Siapa Yudas? Salah satu dari 12 rasul. Hebat tidak? Yang diserang siapa? Rasul. Dari apa? Tuhan bilang kan? Tidak semua dari antara kamu, masih ingat gak? Bersih. Tidak semua dari antara kamu bersih. Setelah Yudas keluar dari komunitas para rasul, beberapa waktu kemudian Yesus bilang, kamu memang sudah bersih. Karena tidak ada si kotor namanya Yudas itu. Jadi kalau ada yang kotor, Tuhan bilang, Yudas dikasih peringatan berkali-kali, 3 kali. Nggak sadar, iblis bertindak. Dirasuk oleh iblis, ditarik menjauh dari Tuhan, hancur. Tapi kalau saudara kotor, bilang, Holy Spirit, I need you. Roh Kudus bilang ini, aku mau bersihin kamu. Silakan Tuhan. Tapi kalau nggak mau, iblis yang bertindak, Bapak Ibu. Saya lewatkan ayat. Bapak Ibu sekalian, orang yang tertuduh karena hatinya kotor
akan sulit menyembah Tuhan. Akan sulit cinta Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. California University bilang begini, seorang yang merasa bersalah, memiliki konflik batin, akan cenderung mengalami peningkatan hormon stres, kortisol. Jadi saudara, para pengurus departemen, kalau ada anggotamu tidak bersih hatinya, kau harus siap-siap. Itu hormon stresnya tinggi. Orang kalau udah stres, sensitif. Kucing lewat saja, kurang ajar lo, nggak say hello shalom kek. Kucing Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara jangan santai deh. Memang khotbah di Jemaat GBI Shalom ini warasnya minta ampun. Tapi saya harap saudara mau dibersihkan oleh Tuhan. Saya dibersihkan. Saya setiap malam Tuhan selidiki hatiku. Aku ini bersih apa tidak? Engkau tahu Tuhan. Saya masuk pada bagian penutup. Katakan haleluya Bapak Ibu. Ya. Saya lebih dari 10 menit, saya minta maaf. Jangan jera ya, minggu depan tidak lagi ya. Ibadah 1 gak bisa kayak begini, gak mungkin. Saya sudah ngomong tadi ibadah 1, ibadah 2 akan lebih lengkap. Bapak Ibu sekalian, munculkan ke Ferry, nih, eksperimen marshmallow. Marshmallow ini adalah permen Bapak Ibu. Mellow ini adalah permen. Dan dijadikan eksperimen beberapa tahun yang lalu. Untuk apa? Mendeteksi orang itu nanti punya masa depan oleh karena gaya hidupnya. Apa eksperimennya? Ditemukan anak-anak yang dikasih marshmallow. Nih kasih 1. Mau makan sekarang apa nanti? Anak-anak yang bilang sekarang harus cepat makan. Tetap dikasih, tapi cuma dikasih 1, ditandai. Lalu anak yang lain dikasih sama, mau tunda tidak? Kalau mau tunda dapat 2. Iya, tunda saja. Dikasih 2, karena mau nunda ditandai. Diikuti anak itu sampai dewasa, ternyata itu mempengaruhi gaya hidup. Maxwell bilang, kamu itu dibentuk, dipengaruhi bukan oleh apa yang kamu tahu, tetapi oleh apa yang kamu lakukan. Ternyata anak-anak yang bisa menunda makan permen marshmallow, ternyata diteliti datanya adalah emosinya lebih stabil, prestasi akademiknya lebih menonjol, dan lebih kuat tough menghadapi tekanan hidup. Ternyata marshmallow membuktikan menunda untuk tidak tergesa-gesa itu membentuk karakter kita. Dan Alkitab jelas berkata, masa depan kita ditentukan reaksi kita hari ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlebihan lagi, walaupun ayatnya masih banyak, saya simpulkan dengan 4 hal. Silakan kesimpulan aja langsung ke Ferry. Bapak Ibu, lalu bagaimana dong supaya saya dan saudara jadi pribadi dan keluarga yang kuat? Di dalam pujian, penyembahan, doa dan firman. Maka yang pertama, jangan hidup dalam ketergesa-gesaan. Belajar tenang. Kalau nyembah ya nyembah. Kalau diajak doa jangan buka menyembahmu. Buka IG. Ku sembah. Mama buka WA. Jangan tinggalin itu. Belajar tenang. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh tekun. Tekun itu butuh keyakinan. Keyakinan itu bahan bakar untuk bisa tekun. Nge-gym pun butuh proses untuk ototmu kuat. Bahkan 1 tahun baru bisa ngangkat. Di bahan PA untuk gembala Komsel saya sudah sampaikan. Orang yang belajar untuk melatih gaya hidup pujian, penyembahan, doa dan firman. Itu bagaikan orang yang nge-gym tanpa sadar ketika dia ngangkat benda berat. Dia bisa.
Kenapa? Karena ototnya terlatih. Rohani yang dilatih tanpa sadar ketika ada badai. Kau kuat. Kenapa? Kau sudah nge-gym setiap hari. Yang keempat, bersihkan hati. Jangan sampai kita terus biarkan hati yang tertuduh kita lawan dengan rasionalisasi. Halah, ini apa ini berlebihan. Nggak usah ngomong, nanti mati nurani kita. Dan ujungnya adalah celaka. Mari bangkit berdiri. Naikkan pujian Elis atau Ivan. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup. Ya lagu lama itu ya. Ya. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Oh haleluya. Oh selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya ingin para wanita nyanyikan lagu ini, para pria dengan saya bersaat teduh. Kalau ku hidup. Mari para pria. Mau nggak engkau ambil keputusan ekstrim, radikal, sampai ke akar-akarnya. Jadikan pujian penyembahan, doa, merenungkan firman sebagai gaya hidup. Investasikan itu untuk kekuatan keluargamu, pribadimu. Akhir zaman semakin sulit. Kejahatan semakin luar biasa. Iman diuji. Kita butuh kekuatan. Mari para pria nyanyikan lagu ini. Saya rindu para wanita bersaat teduh. Mari para pria katakan, kalau ku hidup bagimu. Para wanita, mau nggak engkau ambil keputusan radikal sampai ke akar-akarnya. Bereskan hatimu, belajar tekun, belajar tenang, jangan tergesa-gesa. Selalu
semayam di atas pujian umat-Mu. Engkau Allah hadir ketika kami merenungkan firman-Mu. Dan Engkau datang ketika kami berseru dalam doa. Dalam nama Yesus, sang penipu itu bikin kau tergesa-gesa, tidak tenang. Sang penipu itu membuat engkau berkata, nurani yang bersuara itu berlebihan. Iblis sang penipu itu bikin kamu gak yakin, sehingga engkau tidak tekun. Dalam nama Yesus, kembali kepada Alkitab, kembali kepada kata Tuhan. Tuhan mau kita tenang, Tuhan mau kita yakin, Tuhan mau kita tekun, dan Tuhan mau kita bersih. Meteraikan firman-Mu, hamba minta ampun jika hamba juga hidup di dalam kepalsuan. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami minta ampun, sucikan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.